Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke teman-teman di video kali ini kita bakal ngebahas hadis lagi tentang hadis lagi teman-teman. Gak jauh dari hadis terus teman-teman. Tapi kali ini kita bakal ngebahas tentang bab ilmu rijalul hadis. Nah ini tema sebenarnya berat banget tapi bisa bikin ringan dan nampol teman-teman kalau strukturnya pas. Gitu teman-teman. Nah, kita bakal ngebahas apa tadi ilmu rijalul hadis. Nah, gimana sih cara ulama ini mencari hadis palsu, teman-teman? Nah, gini. Bayangin gini, teman-teman. Ada 600 ribu hadis yang beredar, tapi yang sohenya itu cuman kurang lebih 7.000 gitu ya. 7.000 loh, sisanya kemana teman-teman? Jawabannya disaring teman-teman. Nah, dan alat saringnya itu yang pernah saya bilang di video sebelumnya itu namanya, tapi di video sebelumnya kan saya nggak ngasih tahu nama penyaringnya, tapi nama saringan hadis itu adalah namanya ilmu rijalul hadis. Nah, ilmu ini teman-teman yang bikin Islam ini terjaga sampai saat ini. Nah, dari 10 menit ke depan kita bakal bongkar nih teman-teman, apa itu, kenapa penting banget, dan gimana cara kerja ulama yang mendeteksi pendusta 1400 tahun yang lalu. Nah, teman-teman, oke, kita lihat di kitab yang saya pegang ini, apa sih itu ilmu rijalul hadis. Nah, rijal itu artinya teman-teman para laki-laki, atau bisa kita sebut kalau di bahasa ilmu hadis itu para perawi teman-teman. Nah, tentang biografinya, keadaannya, kredibilitasnya, dan cacat para perawi hadis tersebut. Nah, tujuannya itu apa teman-teman? Tujuannya cuma satu, untuk menemukan atau menentukan apakah hadis ini atau bisa diterima atau ditolak teman-teman. Sederhananya gini sih teman-teman, kalau mau beli emas nih contoh, kita cek dulu kan tokonya jujur apa enggak gitu. Nah, kayak gitu juga hadis teman-teman, sebelum disimpan pasti bakal disaring dan dicek terlebih dahulu dengan detail. Nah, bahkan Imam Syafi'i pernah bilang, di kitab yang saya temukan ini, tidak akan diterima hadis kecuali dari orang yang adil, dobit sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa sih teman-teman, harus adil teman-teman, agamanya itu harus bagus, dobit itu ya hafalannya sih yang harus kuat dan teliti. Nah, kenapa sih teman-teman ilmu ini wajib banget ada gitu teman-teman. Nah, memang ada 3 alasan yang kenapa sih ilmu ini lahir teman-teman. Yang pertama, banyaknya pembohong. Setelah para sahabat wafat itu muncullah kelompok-kelompok yang sengaja itu bikin hadis palsu teman-teman. Nah, bukan kepentingan politik, mazhab, bahkan buat cari duit doang. Nah, itu tuh teman-teman yang bikin ilmu itu wajib ada. Dan yang kedua, perintah Allah itu untuk tabayun, wahai orang-orang beriman, jika datang orang fasik membawa berita maka periksalah. Itu ada di Quran surah Al-Hujurat teman-teman. Nah, memeriksa itu salah satunya ya lewat ilmu rijal tadi teman-teman. Dan yang ketiga, janji Allah itu menjaga agama. Allah berfirman akan menjaga Al-Quran, dan salah satu cara menjaganya itu adalah dengan adanya ulama yang menghafal dan yang mencatat, mentasheh dengan para perawi. Tapi ilmu ini teman-teman nggak ada atau nggak bisa dibedain mana sabda Nabi beneran, mana karangan orang. Nah, gimana cara ulama ini bisa menilai seseorang atau seorang perawi tersebut teman-teman? Kayak gini teman-teman. Intinya dari ilmu rijal itu ada 5 syarat memang utama yang seorang perawi ini bisa kita terima. Yang pertama tadi apa? Islam. Wajib muslim teman-teman, karena kalau non muslim tidak bisa jadi saksi dalam agamanya teman-teman. Nah, dan yang kedua, baligh dan berakal. Anak kecil dan orang gila ditolak riwayatnya. Yang ketiga, harus adil, muslim, tidak fasik, tidak melakukan dosa besar, dan melakukan hal yang adil gitu teman-teman. Kalau kayak zaman sekarang orang korupsi itu nggak bisa menjadi saksi teman-teman, karena tidak adil. Dan yang keempat, dobit, hafalannya harus kuat, teliti. Kalau dia meriwayatkan dari bukunya harus terjaga, harus kalau dari hafalannya harus kuat. Nah, dan ada 2, dobit soder
yang hafalannya dari dada, dan dobit kitab yang hafalannya dari kitab. Dobit sodar itu ya itu dengan hafalan sih teman-teman. Nah, dan yang kelima tidak ada syadz atau dan ilat. Syadz itu yang menyelisihi perawi yang lebih kuat, dan ilat ini ada cacat tersembunyi dari sanadnya. Mungkin teman-teman udah pada tahu lah syadz dan ilat dari video-video sebelumnya kalau teman-teman mengikuti video-video saya ini. Nah, kalau ini lolos maka dia dapat gelar thiqah. Thiqah itu artinya terpercaya. Nah, kalau gagal satu aja bisa dapat gelar dhaif, matruk, kadzab. Nah, itu teman-teman. Artinya sih dari tiga itu lebih simpelnya pendusta. Nah, itu teman-teman. Nah, contoh kasus nyata dari ulama ini apa? Yaitu satu Imam Bukhari ini. Imam Bukhari itu beliau pernah jalan berminggu-minggu cuman buat ketemu satu orang perawi. Pas sampai lihat orang itu dia ngebohongin kudanya ini biar mau jalan. Kata Bukhari apa? Orang yang bohong ke kuda bisa bohong ke hadis, dibercandain sama Imam Bukhari. Akhirnya dia balik tanpa ambil hadis teman-teman. Dan yang kedua ada Imam Muslim, punya kriteria sih teman-teman lebih ketat. Beliau hanya mau ambil dari perawi yang pernah ketemu gurunya dan sama-sama hidup dari satu zaman. Nah, dan yang ketiga itu ada Imam Az-Zahabi. Beliau nulis kitab ini namanya Mizanul I'tidal. Isinya ini 11.000 biografi perawi yang bermasalah. Tujuannya biar kita lebih waspada. Jadi mereka ibaratnya ini CIA-nya hadis, CEO-nya hadis lah. Dari semua jejak digital perawi yang harus dilacak. Gitu teman-teman. Relevansinya ini buat kita sekarang. Mungkin kalian banyak bertanya sih. Aku kan bukan ulama, ngapain belajar ini? Nah, penting teman-teman karena yang pertama biar nggak gampang nge-share ketika di sosmed, di nonton TikTok nggak gampang nge-share karena kita tahu ilmunya. Sebelum forward hadis di WA atau di TikTok, cek dulu teman-teman itu dari siapa, sahih apa dhaif. Kalau kita nggak belajar itu kita nggak tahu teman-teman. Dan yang kedua biar nggak ketipu ustadz abal-abal. Kalau ada yang ngaku ini hadis tapi sanadnya ngawur, kita bisa nanya, bahkan kita bisa ngebantah dengan cara yang baik. Yang ketiga bisa biar cinta ke Nabi itu ilmiah. Kita membela sunnah dengan ilmu bukan dengan emosi. Gitu teman-teman tentang apa materi ilmu ar-rijalul hadis. Kalau teman-teman senang di video kali ini jangan lupa share dan komen dan jangan lupa di follow. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.